Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, penista Islam ini, penghujat Islam ini memanipulasi tempat dia berada atau memanipulasi tempat dia tinggal. Orang ini mengatakan bahwa dirinya ada di luar negeri. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya, tetapi hemat kami orang ini sudah panik alhamdulillah. Karena laporan sudah masuk di mana-mana, laporan sudah masuk ke pihak kepolisian. Kemudian orang ini mengaku dirinya di luar negeri. Agar apa? Agar lepas dari kejaran polisi alhamdulillah. Itu hemat kami. Baik, sahabat Asik Ngaji, kita akan langsung saja lihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh orang ini. Katanya, penghujat Islam ini ada di luar negeri. Alhamdulillah, silakan. Bantu Al-Ghata biar ke luar negeri. Orang gue dari dulu di luar negeri, gimana sih ceritanya? Bilangin kok kagak ada. Pokoknya gue aman damai sentosa. Masalahnya lu bilang di luar negeri, kucing lu Indonesia banget. Lu emang? Baik, dengan pakai hijab, dengan pakai kerudung, dia mengatakan saya berada di luar negeri. Dari dulu saya berada di luar negeri, alhamdulillah. Bahkan lebih spesifik lagi, orang ini menyebutkan dirinya berada di Maldives atau di Maladewa. Kita akan lihat bagaimana videonya. Silakan ya, ikhwah. Enggak kok, soalnya gue habis keluar kan. Kalau di Maldives itu kalau nggak kemuslimannya nggak kelihatan tuh, gue nanti dicekal gitu. Jadi gue harus seperti ini. Dari dulu di luar negeri, kemudian dia di Maldives. Bahkan di kata-katanya tadi disebutkan, soalnya saya habis keluar. Kalau di Maldives itu, kalau enggak kemuslimannya nggak kelihatan itu, gue nanti dicekal. Gua harus seperti ini sambil memegang kerudungnya, alhamdulillah. Hemat kami, orang ini sudah panik. Dia mengaku berada di luar negeri karena proses hukum sedang mengintainya. Kenapa penghujat Islam ini mengatakan dia berada di Maldives atau di Maladewa? Nah, salah satunya memang Maldives ini adalah negara yang terpencil, alhamdulillah. Negara di dekat dengan negara India, bahkan negara ini dengan jumlah penduduknya yang sangat sedikit, kemudian banyak pulau-pulau. Hemat kami, orang ini mengaku seperti itu agar kepolisian Indonesia itu sulit menemukannya. Begitu kira-kira, alhamdulillah. Ini dugaan kami. Sehingga orang ini mengatakan dirinya berada di luar negeri, kemudian berada di Maldives. Ya, sebagaimana kita tahu, ada Saifuddin Ibrahim yang menista Islam sewaktu di Indonesia, kemudian dia kabur ke luar negeri, ke Amerika Serikat, dan sampai sekarang dia tidak bisa diproses hukum. Karena memang sudah beda aturannya, begitu kira-kira, alhamdulillah. Dan orang ini nampaknya ingin mengikuti jejak langkahnya Saifuddin Ibrahim, mengaku dirinya berada di luar negeri, lebih khususnya dia katakan tadi di negara Maldives. Akan tetapi tentunya hal ini terbongkar, alhamdulillah. Dia bukan berada di luar negeri, tetapi nyatanya dia berada di Indonesia, alhamdulillah. Kenapa kita tahu? Temannya sendiri yang membongkar keberadaan Agatha, sang penghujat Islam ini, alhamdulillah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya, silakan. Jadi jangan lagi salah sangka Agatha ada di luar negeri, enggak, di Maldives atau dimanapun enggak. Agatha ada di Indonesia. Apa jahat ada di sini sama kami. Tapi kami punya perjanjian tersendiri dengan Agatha, dengan Papa Jahat. Ada syarat-syarat yang harus dia tepati gitu. Ada perjanjian. Maka kita akan bantu. Kalau dia tidak menepati perjanjiannya, kita juga akan lepas tangan. Di Al-Istaghah kami tidak pernah beribut masalah denom. Kami tidak pernah mempermasalahkan denom apapun. Selagi dia anak Tuhan Yesus, saya bela. Baik, ini sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh teman atau orang yang dekat dengan Agatha. Bahkan di beberapa waktu kemarin, Agatha ingin meminta bantuan kepada orang ini, meminta bantuan secara hukum, begitu kira-kira, alhamdulillah. Dan orang ini mengatakan tadi di awal bahwa jangan salah paham, Agatha itu ada di Indonesia, bukan di Maladewa, bukan di luar negeri, tetapi ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Agatha mengatakan saya berada di luar negeri dari dulu, kemudian ada di Maldives? Ini kan manipulasi tempat tinggal, manipulasi tempat keberadaan. Supaya apa? Supaya terlepas dari jeratan hukum yang sedang menimpanya saat ini, alhamdulillah. Baik, hemat kami, bagi pihak kepolisian seyogyanya dan semoga agar secepatnya memproses secara hukum orang ini. Karena dikhawatirkan juga, memang orang ini mengikuti jejak langkahnya Saifuddin Ibrahim, kemudian dia keluar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Karena hemat kami, orang ini sudah nyata hujatannya, sudah nyata fitnahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi hafizah yang mungkin belum melihat bagaimana hujatannya kepada Islam, sehingga hal ini bisa menjadi bukti yang kuat dan bukti yang nyata bahwa orang ini betul-betul menghujat. Bagaimana tidak menghujat, ya hafizah? Orang ini mengatakan Allah itu adalah Hubal. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan lihat dan kita akan simak bagaimana hujatannya kepada Allah Rabbul Alamin itu. Silakan ya hafizah. Umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 9
sampai 39 dia mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Karena apa? Karena dia tidak membantah Muhammad yang dibesarkan oleh kakeknya penyembah Hubal adalah Allah, dan umur 0 sampai 39 dia tetap mengakui itu adalah Allah. Artinya itu Allah adalah Hubal. Terima kasih. Orang ini mengatakan bahwa Hubal itu adalah Allah. Allah itu adalah Hubal. Nauzubillah. Karena kakek dari Nabi SAW itu menyembah Hubal. Kemudian Nabi SAW tidak mendakwai kakeknya dan membiarkan kakeknya menyembah Hubal. Artinya Allah itu adalah Hubal, Hubal adalah Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah cacatnya berpikir. Pertanyaannya adalah kenapa orang ini bisa berstatement seperti itu? Ya, karena dia melihat Islam dengan penuh kebencian. Akhirnya apa? Dia berkata dengan serampangan. Bahkan ketika dia menyampaikan penuh dengan fitnah yang sangat luar biasa kepada Islam. Yang pertama, kita akan jawab terlebih dahulu terkait daripada kakeknya Nabi SAW. Pertanyaannya kemudian, apakah kakek Nabi SAW itu menyembah Hubal, menyembah kepada selain daripada Allah SWT? Di sini para ulama berikhtilaf. Ada yang kemudian kakeknya Nabi SAW sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul terakhir, maka kakeknya Nabi SAW itu pernah menyembah berhala. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, semasa itu kakek Nabi SAW adalah masuk ke golongan fatrah, artinya kekosongan Nabi, kekosongan utusan Allah SWT. Bahkan sebagai ulama yang lain mengatakan bahwa kakeknya Nabi SAW itu termasuk orang-orang yang hanif, yang lurus. Artinya beliau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada patung-patung yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu. Yang kedua, perlu diketahui bahwa Nabi SAW ketika diasuh oleh kakeknya itu belum menjadi utusan Allah, belum menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita melihat dalam sirah Nabi SAW. Yang pertama, misal dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, atau sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham, di mana para sejarawan mengatakan bahwa Nabi SAW ketika usia 0 sampai 2 tahun dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah, disusui. Setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi SAW dikembalikan lagi kepada ibu tercinta Sayyidah Aminah. Akan tetapi di sini Halimatus Sa'diyah meminta kepada Sayyidah Aminah agar Nabi SAW pengurusannya ditambah menjadi 4 tahun karena melihat keberkahan yang begitu sangat luar biasa di kampung Taib itu, di kampung Sa'ad itu. Lantas kemudian Aminah mengizinkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk membawa lagi Muhammad SAW kepada ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Setelah genap 4 tahun, Nabi SAW kemudian dikembalikan kepada Aminah. Dan selama 2 tahun, Nabi SAW dijaga, dibersamai oleh ibunya. Namun ketika Nabi SAW masuk kepada usia 6 tahun, Nabi SAW ditinggal oleh ibunya wafat, dan pengasuhan itu diteruskan oleh kakeknya. Bersama kakeknya, Nabi SAW tidak lama, hanya 2 tahun ya. Dan Nabi SAW belum diutus menjadi Nabi, belum diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ketika Nabi SAW usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Di sini Nabi SAW belum memiliki beban dakwah karena belum menjadi utusan Allah, belum menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dari lahir kemudian sampai diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun itu, Nabi SAW tidak pernah menyembah patung, dan Nabi SAW tidak menyembah berhala, karena dijaga kesuciannya, kefitrahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan bergeser kepada patung Hubal ini. Siapa yang kemudian pertama kali yang membawa patung Hubal ini ke kota suci Makkah Al-Mukarramah? Maka jawabannya adalah Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai ini disabdakan oleh Nabi SAW. Nanti kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Luhai ini ususnya akan keluar, kemudian ususnya diseret-seret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cikal bakal penyembahan berhala, yaitu Hubal ini di Makkah Al-Mukarramah, yang membawa adalah Amr bin Luhai itu sendiri. Artinya apa? Ada konsekuensi yang begitu sangat fatal terhadap Amr bin Luhai ini yang pertama kali yang menjadi cikal bakal penyembahan berhala di Makkah Al-Mukarramah kala itu, yang membawa Hubal ke Makkah Al-Mukarramah, sehingga Nabi SAW bersabda, Amr bin Luhai ini yang membawa Hubal ke Makkah Al-Mukarramah, nanti ususnya keluar kemudian diseret masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah sangat jelas penolakan Nabi SAW menyembah kepada patung-patung, apalagi patung yang bernama Hubal itu. Lantas kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah Hubal. Na'udzubillah min dzalik. Lantas kemudian Anda mengatakan bahwa Hubal itu adalah Allah sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Tiada lain dan tiada bukan. Orang ini berkata seperti ini karena kebenciannya kepada Islam, sehingga kebenaran Islam itu sendiri tidak terlihat padahal jelas di depan matanya. Mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika video kamu bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru dan berita-berita yang kami sajikan supaya tidak ketinggalan ya kafilah. Dan kami akhiri dengan ucapan aku qouli hadza ala fahmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.